miris banget gitu Indonesia dengan segala keragaman dan budayanya gitu. Betul. Tapi miris dalam segi literasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, akhirnya kita bisa jumpa lagi nih di podcast Sela Kampus bersama aku Alfian dan sama timku nih. Dan ya hari ini kita bakal ngobrol sama orang yang keren banget pokoknya. Mahasiswa berprestasi di Fakultas Tercinta Usuludin nih. Dan please welcome Dita. Dita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Wow, keren. Gimana nih? Salah kebarangan. Gimana kabar A-nya? Aku baik, alhamdulillah. Iya. Gimana Dita lagi sibuk ngapain nih? Aduh, kayaknya kelihatan sibuk banget sih, ya? Enggak juga, tapi ada gitu, tapi ada, enggak terlalu juga. Kayak untuk kesibukan sendiri itu, aku ada di salah satu organisasi yang ada di kampus juga, ikut. Boleh disebutin? Boleh dong. Oh, boleh. Kita keluarkan keindahan-keindahan kampus UIN kita. Aku aktif juga di Pramuka Winson dan Gunung Jati Bandung. Lalu, alhamdulillah sekarang juga diamanahi sebagai Duta Baca Kota Bandung tahun 2023, sekaligus Duta Baca Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Wah, gila, keren. Di balik itu juga, alhamdulillah ada beberapa aku ngerintis usaha juga sendiri gitu. Mantap. Jadi sela-sela kesibukan tapi tetap menghasilkan gitu ya. Iya, gila. Alhamdulillah. Sangat multitasking banget ya. Amin. Capek nggak? Ya capek mah pasti sih. Capek mah pasti. Tapi seneng ya? Tapi seneng. Gitu kan dinikmati juga. Terus kan disukai juga ya. Yeah. Pasti udah berproses gitu. Dan dinikmati aja. Wow, keren. Aku mau nanya sih, sebelum kita bahas jauh tentang apa yang kamu lakuin di Duta Baca sebagai embassy-nya Baca Jabar nih gitu ya. Dulu sekolah di mana sih? SD, SMP, SMA, dan keterikatannya itu sampai kamu bisa sekarang jadi Duta Baca tuh emang dari kecil suka baca atau memang seneng banget sama dunia literasi atau gimana? Ceritain deh. Oke. Jadi izin ya teman-teman semua, aku itu SD itu di SDN Cibiru 2, dekat dari sini. Nah, anak Cibiru ta? Iya, anak Cibiru. Okay. Asli orang Cibiru gitu. Dan di sini juga aku nggak ngekos gitu, jadi bolak-balik gitu ke kampus, dari rumah ke kampus. Nah, sebenarnya aku tuh dari SD tuh jarang dan nggak suka yang namanya baca. Nggak suka. Paling nggak suka. Wow, paling nggak suka gitu namanya baca. Kalau ngedengerin pengen gitu. Kalau orang lain ngedongeng itu selalu didengerin gitu. Kalau untuk ngebaca itu kayak baca selintas aja gitu. Ya udah gitu, tinggalin lagi gitu. Tapi ya alhamdulillahnya dari SD juga selalu diikut sertakan dalam lomba-lomba. Karena mungkin ada beberapa hal yang menjadi penilaian dari guru-guru ataupun yang lain sebagainya gitu. Alhamdulillah dari SD juga ikut lomba calistung. Kalau baca tulis hitung. Iya, baca tulis hitung. Malah keajakan gitu ya. Tapi ya itu dikembalikan lagi gitu pada pihak-pihaknya gitu. Terus suka di atletik juga. Wow, gitu. Atlet juga ya? Ya Allah enggak. Gitu, itu waktu SD gitu kan. Suka waktu itu olahraganya tuh lari sama senam gitu. Wow. Sebenarnya kalau dari segi membaca itu belum terbentuk terlalu, tuh ya? Betul. Karena di lingkungan rumah juga budaya literasinya kalau dikatakan kurang gitu. Ya? Cuman ya orang tua selalu mengingatkan kalau mau ujian baru buka buku gitu ya. Biasa anak kecil ya. Agak sama sih. Iya, betul. Selanjutnya, waktu SMP, kebetulan aku SMP di MTS Negeri 10 Tasikmalaya. Wow, aku ke kenapa Tasik. hijrah? Oh, hijrah. Aku hijrah, karena rumah juga pindah. Oh, pindah. Iya, selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun aku di Tasik, dan kebetulan aku juga pesantren. Pesantren. Nah, udah gitu, ternyata di sekolah aku tuh, di MTS Negeri 10 Tasikmalaya, ada pembiasaan untuk kita membaca 10-15 menit sebelum memasuki pembelajaran. Karena basisnya pesantren, kan kita sholat duha dulu. Terus ada juga kita tuh dilatih public speaking untuk kita selalu ceramah gitu ya. Kelihatan hasilnya. Nah udah gitu kita membaca. Nah dari situ sebenarnya kalau dalam istilah Sundanya aduh haroream gitu aduh males banget gitu. Cuman kayak terbentuk gitu. Dari situlah gitu. Ada satu buku yang sebenarnya buku itu
jangan dulu dibaca deh di usia segitu. Bukunya itu judulnya itu Ana Uhibbuka Fillah. Wah, apa tuh? Ana Uhibbuka Fillah. Apa tuh? Nih. Itu bisa dibuka nggak sih? Jadi itu menceritakan orang Indonesia yang berjodoh sama orang Korea, padahal aku itu masih MTS gitu. Cuman ya tetap gitu sama bimbingan guru dan orang tua. Jadi dari situlah gitu banyak timbul-timbul pertanyaan. Oh ternyata membaca buku tuh seru juga gitu. Jadi ke bawah gitu. Ketika kita nonton kan beda gitu ya vibes-nya sama kita membaca. Kalau membaca itu kan imajinasi kita tuh emang bener-bener wow gitu. Betul. Nah dari situlah gitu mulailah suka akan membaca, tapi nggak terlalu suka banget gitu. Nah dari situ terus beranjak ke SMA. Aku SMA di MA Ar-Rasyidiyah, dekat juga di sini. Ya, di situ ya. Nah dari situ kan kepotong nih COVID-19. Ya. Nah aku tuh 1,5 tahun offline, 1,5 tahun online. Ya. Jadi lulusan COVID gitu ya istilahnya. Nah dari situ kan karena kita menggunakan daring gitu ya via online ya belajarnya, kan otomatis kita harus membaca. Betul. Otomatis kita ditekankan untuk membaca sama guru-guru ataupun sama orang tua. Betul. Nah dari situ juga kenapa sih ada COVID-19 gitu? Kenapa sih harus membeludak seperti ini? Jadi banyak timbul pertanyaan-pertanyaan sehingga dari situlah gitu sering membaca gitu. Wow. Kan kita juga mau keluar dibatasi gitu kan oleh pandemi itu, pandemi COVID-19 ya akhirnya agak sering gitu untuk membaca. Lah beranjaklah sekarang di dunia perkuliahan. Waktu itu ceritanya sebelum menjadi seperti ini. Iya, Duta Baca Jabar loh cuy, mantap. Waktu itu tuh sudah tahu kan sebelum kita beranjak ke provinsi itu kita harus di kota dulu, mulai dari kota. Sudah tahu pembukaan daripada Duta Baca Kota Bandung. Baca aja. Terus sempat kayak berdoa di dalam hati, pengen nih gitu ikutan Duta Baca, tapi aku masih minim nih dalam membaca gitu. Terus apakah aku pantas gitu menerima amanah, menerima tanggung jawab, terus dipakaikan yang namanya Samir gitu dalam konteksnya Duta Baca Kota Bandung atau setingkat Duta Baca Provinsi Jawa Barat gitu. Dari situ kan menghayal ya. Ya di situ motivasi ada ingin mengikuti, cuman masih minder gitu. Tapi dari situ dimotivasi oleh teman-teman khususnya di organisasi Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, katanya kamu coba ikutan aja gitu. Kenapa enggak gitu kan kita istilahnya jangan takut gagal sebelum engkau melangkah. Allah, mantap. Jadi jangan dulu kita mikir mau gagal atau gimana. Yang penting prosesnya aja dijalanin dulu. Ternyata alhamdulillah terpilihlah jadi delegasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bertandang di Duta Baca Kota Bandung dulu, ya. Ya di Kota Bandung juga kan ada beberapa tahapan dari mulai administrasi, terus kita ada tes tulis, ada speak challenge, ada wawancara terbuka dan tertutup hingga akhirnya kita dapat proyeknya masing-masing gitu sampai kepada final di mana kita jadi umumkan lah gitu. Dan gak pernah nyangka dan gak pernah kayak untuk mengharap banyak gitu. Karena kata orang tua juga yang penting udah prosesnya aja. Udah proses. Iya. Terus ada satu motivasi yang kenapa aku terus melaju, kata kakaknya, gak perlu gitu orang yang sekarang pintar untuk membaca. Gak perlu banyak orang yang pintar untuk ini itu gitu. Tapi akhlaknya itu misalkan kurang baik. Yang penting kitanya punya kemauan. Yang penting kitanya punya istilahnya membangun motivasi diri dan memotivasi orang lain. Gitu. Itu menjadi poin plusnya gitu. Banyak kok orang sekarang yang pintar, banyak kok orang sekarang yang bisa ini itu, tapi nggak bermanfaat untuk orang lain buat apa. Tapi dan itulah gitu, kita itu dituntut untuk kebermanfaatannya gitu untuk orang lain. Nah dari situ ketika diumumkan, istilahnya ngahuleng ya, melamun. Pasti. Diumumkan dan dinobatkan sebagai juara pertama putri dan menjadi wakil Kota Bandung untuk tandang di Provinsi Jawa Barat. Udah kayak mau pingsan tapi gimana gitu, mau nangis. Tapi bangga juga pasti kan. Alhamdulillah dari situ.
ya rezekinya sudah miliknya, mungkin sudah takdirnya dari Allah, dan memang ini amanah yang yang harus diemban, yang harus dilaksanakan. Memang bukan dari kita dari samirnya gitu, bukan hanya dari orang lain kan cuman itu mah cuman duta ini misalnya suka begitu ya. Terus ya duta baca mungkin tentang membaca aja gitu. Tapi tidak memaknai gitu manfaat atau esensi daripada halnya duta-duta yang lain. Betul. Juga gitu. Nah, dari situlah gitu makin sini juga makin termotivasi, apalagi teman-teman yang sudah bisa menerbitkan buku, yang sudah bisa menulis ini itu gitu. Jadi ya udah makin termotivasi gitu dengan dikenalkan juga, dengan didekatkan dengan orang-orang yang baik juga. Alhamdulillah. Keren gitu. Banget. Berarti sepanjang setelah perjalanan yang udah Dita lakuin ini, motivasi untuk lebih dari sekedar hanya duta tentu pasti ada ya? Pasti. Nulis buku nggak sih? Ada planning nggak sih? Atau sedang proses? Insya Allah sedang proses. Wow, keren. Teman-teman semuanya doain lagi proses lah insya Allah. Keren. Semoga tahun ini bisa rilis. Aku beli deh bukunya. Amin, pokoknya insya Allah. Tadi tuh aku nge-mention tentang SMP kamu yang tadi baca buku, entahlah apa judulnya, panjang banget. Apa judulnya tadi? Anak Uhibbuka Fillah. Anak Uhibbuka Fillah. Wah, itu kan jadi semacam sebutlah sebagai trigger kamu sehingga kamu suka baca sampai SMA sampai kuliah. Memang benar sih, kalau pengalamanku dulu, aku dulu bacanya SMA. SD SMP itu aku tahu lah gitu ya. Yang penting udah belajar untuk memenuhi ulangan aja dulu ya. Tapi SMP itu ada film tuh, Dilan, tahu nggak? Iya. Nah, film Dilan tuh ternyata itu berangkatnya dari novel. Iya. Nah, dari novel tuh aku mulai wah iya ada novelnya. Aku suka banget filmnya, jadi penasaran ke bukunya dan keren banget. Dan itu buku pertama yang aku tamatin tuh novel Dilan. Keren banget. Iya, dan ya walaupun bukunya romantis novel, tapi ya dari sana benar tuh permainan imajinasinya terbuka, cakrawala. Wah, gaya bahasa cakrawala. Ya benar sih, tadi imajinasi kalau misalnya kita baca buku sama nonton video itu agak beda. Kalau di dalam video itu menurutku sih lebih yang dijejelin aja semuanya. Kita nggak ada proses imajinasi, nggak ada proses kontemplasi di dalamnya. Dan akhirnya sih sekarang jadi senang baca buku. Alhamdulillah. Iya. Salah satu dari buku yang romantis. Betul, iya. Salah satu sisi juga kan ada tekanan jurusannya. Tapi nggak aku jadiin tekanan sih, ya suka aja sekarang mau baca buku gitu. Sehari berapa halaman atau sebulan berapa buku sih? Aduh, ini harus di-spill. Gak apa-apa, kita harus terus mempropagandakan manusia-manusia Indonesia untuk sering baca buku nih. Sebenarnya, Dita sendiri nggak terpatok gitu. Mau itu 1 lembar, 2 lembar. Yang penting kita ada masuk aja gitu. Entah itu, kalau Dita tuh sering gini, kalau misalkan, kan sekarang itu tidak lepas dan tidak luput yang namanya literasi digital ya. Betul. Kita pasti menggunakan gawai kita untuk membaca apapun itu gitu di gawai kita. Dita tuh kalau misalkan ada nemu kata-kata suka ditulis nih di buku, punya diary-nya sendiri. Nah, itu yang jadi setiap hari tuh harus ada. Itu Dita yang menjadi patokan Dita sendiri, bukan berapa halaman, bukan kita harus baca buku apa gitu. Penting ada setiap harinya untuk memotivasi diri, untuk menginspirasi diri sendiri. Entah itu dari ucapan siapapun, dari ucapan anak kecil sekalipun dijadikan pembelajaran, dijadikan motivasi. Itu mungkin dari Dita sendiri. Tipenya Dita tuh yang baca tuh nggak yang penting nggak banyak halaman juga nggak apa-apa, yang penting ada yang ditangkep deh gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan baca banyak-banyak juga tapi kita nggak paham juga, akhirnya harus baca ulang kalau Dita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa tipe ya, ada yang penting mah aku mah baca aja deh, ngerti nggak mungkin. Soalnya kan kadang tuh ada orang bilang gini, penting mah baca aja dulu gitu, nanti mah keresep sendiri kok hasilnya gitu. Tapi kalau Dita mah lebih yang baca sedikit pun nggak apa-apa, tapi ada yang masuk in deep gitu ya. Wow, keren. Wah, gila ya. Dan aku mau nanya sih tentang literasi digital yang tadi Dita sebutin. Aku seneng penggunaan diksi gawai tadi. Soalnya itu udah bahasa resmi KBBI kita ya, gawai daripada handphone. Kalau Dita sendiri nih, nangkep budaya literasi sekarang. Kan sekarang tuh objektifikasi, mahasiswa deh gitu ya. Untuk lebih membaca yang pendekatannya tuh lebih ke yang buku gitu. Belakangan kan berkurang ya, karena gempuran teknologi, buku-buku fake, buku-buku palsu. Mulai berjibun di dunia maya, PDF, buku-buku yang ilegal. Kalau Dita sendiri, ngadepin itu tuh gimana sih pandangan Dita sendiri? Apakah memang ya oke itu pewajaran dari
zaman sekarang, atau memang itu tuh harus sebenarnya dikikis satu persatu dan dimasukkan sebuah aplikasi yang benar-benar kayak Amazon tuh ya, aplikasi penjual buku yang resmi online gitu, atau gimana sih dengan kerumitan literasi digital yang katanya sih memang konsekuensi zaman ya, tapi aku juga nggak tahu sih. Oke. Menurut pandangan Dita sendiri sebelum menjawab pertanyaan itu, kan sekarang karena kita kemajuan digital gitu, teknologi gitu, kadang orang itu berpikir membaca itu kita bawa buku, terus kita duduk, terus di tempat yang emang benar-benar sepi. Enggak gitu sekarang mah gitu. Perlu kita ketahui bersama gitu, karena kan zaman semakin pesat gitu. Apapun itu pasti pakai teknologi gitu. Sekalipun kita mau membeli barang, kita langsung buka aja aplikasi untuk membeli barang, kita barang langsung datang gitu ya. Nah, terlepas dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh AA sendiri, pastinya pandangan Dita sendiri, kita harus mengkikis itu semua gitu. Karena kan orang lain menciptakan hasil karyanya gitu, tiba-tiba orang lain juga oknum-oknum tertentu menyebarluaskan gitu, tanpa ada izin dan lain sebagainya gitu. Pasti harus ada tindakan-tindakan gitu, kita dengan membuat digitalisasi yang resmi, orang-orang penerbit buku-buku yang asli itu dituangin di situ gitu. Dan menurut Dita sendiri ya yang kayak gitu harus ada tindak lanjutnya gitu. Betul sih. Setuju sih kalau tadi memang dibilangin memang itu udah memang zamannya ya, udah sekarang serba teknologi, juga setuju sih. Cuman sebenarnya problematis juga sih, karena kan kalau misalnya ngomongin baca pasti kan jatuhnya ke buku nih. Betul. Buku tuh kan kadang ada yang mahal ya, nggak semua buku tuh ya kayak 50.000, 20, 40, ada kadang sejuta kesana pun ada gitu. Nah itu kan buat mahasiswa nih, terutama kita lingkup mahasiswa kan kadang itu problematis ya. Apalagi buat tugas akhir yang benar-benar punya banyak, harus referensinya kuat gitu. Gitu sih, cuman kadang sih kalau aku sendiri sih mikirnya oke, nggak apa-apa baca buku online, maksudnya baca buku yang digital gitu. Cuman sumbernya jelas nih, gitu. Benar-benar. Kalau misalnya nggak punya sumber resminya, mending baca jurnal aja deh, yang ada yang gratis gitu ya, daripada buku gitu nggak sih? Gitu, wow. Aku nanya nih, Dit, terkait sebenarnya apa sih tugas seorang duta gitu? Apa sih programnya gitu? Apakah hanya sekedar ini doang atau gimana? Kan aku awam nih. Kasih tahu deh, aku sama teman-teman. Oke, siap. Dan teman-teman, tugas seorang duta itu, kan duta itu istilahnya, artinya itu utusan ya. Utusan. Ya, terus pemimpin gitu ya. Kan dalam Quran juga dijelaskan bahwa kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri sebenarnya kan. Betul. Nah, memang kalau misalkan dilihat dari konteksnya, misalkan duta baca, berarti kan harus menggaungkan gitu semangat untuk berliterasi. Betul. Kalau menurut kita sendiri gitu, peran sebagai duta baca itu bagaimana kita menanamkan dan kita menyalurkan kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Wow. Bukan hanya sekedar samir, bukan hanya sekedar selempang gitu. Orang lain juga bisa gitu ya, Ayah. Betul. Tinggal pakai aja gitu. Terus duta ini, duta itu gitu ya. Tapi kita tuh kan diemban amanah, diemban tanggung jawab gitu. Nah itu yang harus kita maknai gitu. Bagaimana kita bermanfaat enggak buat orang lain. Betul. Untuk programnya sendiri itu banyak juga ya. Terkhusus gitu Dita yang bergelutnya di Kota Bandung sendiri. Kemarin juga alhamdulillah sudah melaksanakan beberapa program di mana kita juga berkolaborasi dengan Forum Anak Kota Bandung waktu bulan Ramadan. Nah, di mana kita itu mendongeng kepada anak-anak, lalu tanya jawab seputar literasi. Lalu kita juga menggaungkan mana sih hal kehormatan kita yang bisa dipegang oleh diri kita dan oleh orang lain gitu. Sex education. Betul sekali. Dan di sana juga kita sambil berbagi gitu kan, momennya juga momen bulan Ramadan gitu, bulan puasa. Dan alhamdulillah sekarang juga lagi merintis semacam ini, ada podcast yang berkolaborasi sama Bitread. Insya Allah nanti akan rilisnya di bulan Agustus, insya Allah. Agustus ya? Ditunggu aja. Pasti. Dan banyak juga program-program yang lain seperti kita mengunjungi sekolah-sekolah gitu. Lalu kita juga adakan proyek bersama gitu, entah itu internal ataupun eksternal, dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Seperti itu. Mungkin ya secara garis besarnya.
Kalau aku nangkepnya gini, Dit. Di Indonesia itu kan semuanya serba didutain nih, gitu. Mungkin aku juga agak sedikit mencoba memahami gitu. Kenapa sih hanya sekedar baca aja masih harus ada dutanya gitu? Ya karena memang belum menjamur itu budaya baca, bener nggak sih? Kalau di luar negeri, let's say di Singapura kayak atau di mana gitu, dengan budaya bacanya tuh, mereka tuh kayak baca buku tuh di mana aja, bener nggak sih? Baca-baca tuh nggak yang oke, adalah yang main handphone gitu, tapi untuk yang baca koran, baca majalah, baca buku tuh di kendaraan umum tuh banyak gitu. Kalau di Indonesia tuh masih kurang gitu. Bahkan kalau aku lihat data, kalau nggak salah ya, di UNESCO tuh hanya sekitar 2,5 atau 25% gitu dari total jumlah penduduk di Indonesia, persentasenya yang memang terbiasa dengan budaya literasi gitu. Kan ini jadi problem ya, benar nggak sih, Dit? Dita sendiri ngeliat itu gimana sih? Kalau aku miris banget ya. Karena mungkin aku tersadarkannya tuh ya SMA lah ya. SD SMP aku belum tersadarkan akan hal itu gitu. Bahwa dengan literasi yang baik, bangsa itu akan semakin terdidik. Betul. Jadi keren banget gitu. Gimana? Nah, pandangan Dita sendiri itu ya sama ya. Miris banget gitu. Indonesia dengan segala keragaman dan budayanya gitu. Tapi miris dalam segi literasi gitu. Apalagi kan zaman sekarang ini banyak banget timbul hoax-hoax yang bersebaran gitu ya. Tanpa kita sadari kita menyebarkan informasi tapi kita nggak tabayun dulu gitu. Tiba-tiba aja. Jangankan di lingkungan yang harus konteksnya langsung Indonesia ya. Betul. Konteks lingkungan Dita sendiri pun ya sedikit bercerita. Masih kurang gitu yang namanya untuk berliterasi. Tapi karena Dita juga banyak sepupu nih, anak-anak yang masih kecil, anak-anak SD gitu. Sebisa mungkin Dita mengajak gitu kepada anak-anak untuk, kan sekarang juga anak-anak pasti pakainya tuh gawai gitu untuk main. Seperti, maaf ya disebutin kayak ML, Free Fire kayak gitu kan ya. Coba deh untuk, melestarikan gitu budaya yang ada di Indonesia itu, khususnya yang ada di tataran Sunda gitu, di Bandung gitu kan. Sama Dita suka diajak buat kita mainin permainan tradisional gitu. Sambil bermain permainan tradisional, sambil Dita jelasin ini tuh buat kalian kuat gitu, buat otot-otot kalian tuh kuat gitu. Jadi ada literasinya. Jadi literasi itu bukan hanya duduk terus baca terus ngedengerin, enggak gitu. Tapi sekarang itu memang dari kualitas kitanya juga memang harus dikembangkan gitu. Ide-ide yang tersirat gitu, ide-ide yang tersimpan tuh emang harus gimana kan nih gitu, biar anak-anak tuh termotivasi, biar anak-anak tuh nggak dijadiin literasi itu sebagai beban gitu. Betul. Kan sekarang juga banyak gitu orang tua yang ayo buat baca buku gitu, ujian gitu. Padahal nggak gitu caranya. Dan memang parenting juga harus ditekankan gitu. Harus orang tuanya tuh harus kreatif gitu untuk zaman sekarang gitu. Nah, di lingkungan Dita, buat Dita sendiri gitu, sebelum beranjak ke Indonesia yang begitu luas, dari lingkungan kita sendiri gitu. Bagaimana sih kita untuk kebermanfaatannya di lingkungan kita sendiri aja gitu. Atau dengan sesama teman, bahkan dengan sesama teman juga, aku mah haroream gitu, aku mah males baca gitu. Tapi kadang kalau misalkan Dita sendiri ya sama teman itu, coba dengerin aku tentang isu ini. Ya dia mendengarkan gitu kan, itu sebagian daripada literasi. Akhirnya karena dia kepo, akhirnya dibuka juga seperti itu. Jadi memang harus ada cara-cara dan ide-ide yang kreatif dan inovatif mungkin yang harus dikembangkan untuk zaman sekarang gitu, untuk literasi yang ada di Indonesia khususnya. Betul, bener sih tadi. Apalagi aku ngegaris bawahnya yang parenting, bener banget. Dan budaya tuh sebenarnya kan dilahirkan tuh dari kebiasaan ya nggak sih? Kalau misalnya orang tuanya memang membiasakan untuk literasi, benar kata Dita tadi, nggak hanya baca tapi bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengenal lingkungan. Dan itu tuh menurutku penting banget di parenting dan lingkungan si anak-anak gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana menjadi orang tua yang keren gitu. Bahwa aku juga setuju kalau misalnya anak tuh ingin terbiasa dengan literasi, ya dekatkanlah dengan sarana-sarana literasi gitu, sarana-sarana yang nak baca. Jadi benar tadi, jangan dijadikan literasi itu kesannya sekarang itu memang jadi beban nggak sih? Karena memang tidak terbiasa dari awal gitu. Jadi kalau misalnya baca buku, coba dengerin podcast yang bermanfaat apapun gitu, kesannya tuh kayak beban gitu. Beda kalau misalnya dari kecil udah dibiasakan digiringnya tuh, yuk begini. Kalau cuma kasih gawai, kasih handphone, ya udah
Itu yang akan mereka biasakan menjadi budaya gitu kan. Dan kalau misalnya disuruh atau diarahkan jadi yang lebih keren baca atau kan jadinya beban. Itu benar banget sih. Dan wow. Ini tuh nyambungnya tuh nanti ke ini, ke semangat. Iya nggak sih Dit? Ke semangat teman-teman kita nih, teman-teman yang masih, terutama anak-anak nih. Apalagi teknologi zaman sekarang kan segalanya serba mudah. AI berjamur di mana, kecerdasan buatan. Kan ini yang dikhawatirkan tuh kan ya? Yang dikhawatirkan tuh gimana tergantinya manusia oleh teknologi. Gitu. Basicnya aja, literasinya aja kan kalau misalnya terus didiemin nih Indonesia kan bakal bahaya. Iya. Pandangan Dita gimana sih tentang itu? Pandangan Dita sendiri, sebelum itu Dita pernah ngedengar dari guru Dita sendiri. Iya. Memang kita tuh agak apa ya, genting gitu ya. Betul. Aduh gimana ya nanti di tahun 2000 sekian kita digantikan oleh teknologi. Iya. Apakah kita akan, pekerjaan kita tuh bakal diambil alih sama robotik yang lain gitu atau gimana gitu. Sebenarnya kuncinya satu. Kita itu hidup tidak dilihat dari ganteng atau cantiknya. Betul. Tapi kita hidup itu dilihat dari akhlaknya. Ya. Nah, itu salah satu kunci kenapa Dita sendiri ada resah gitu ya untuk ungkapan seperti itu. Namun kembali lagi pada diri kita sendiri gitu. Sebenarnya yang akan dituntut di 2000 sekian gitu adalah akhlak kita, bagaimana cara kita berperilaku. Kalau istilahnya mah dilihat dari soleh dan solehahnya. Itu. Terus bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Itu. Jadi akhlak yang harus kita kedepankan. Betul sih. Karena robotik gitu kan memang sekarang juga Dita pernah membaca kan robotik itu semuanya itu wujudnya itu mungkin bakal mirip gitu sama kita. Pekerjaan akan diambil alih, tapi satu akhlak gitu itu kan nggak ada gitu di situ. Nah, kita yang harus mempertahankan itu. Jangan sampai kita itu diambil alih dan dikuasai oleh robotik itu. Betul. Seperti itu mungkin ya. Selain akhlak mungkin robotik itu nggak punya rasa. Iya betul. Nah itu, ya betul. Rasa benar. Rasa gitu kan, robotik nggak ada rasa gitu. Cuman menjalankan apa yang sudah disesuaikan mungkin ya. Diprogramkan. Iya, programkan. Ya, jalani saja gitu. Enggak seperti kita yang pakai rasa gitu, pakai perilaku, etika, dan lain sebagainya. Oke, kalau sekarang nih, Dita sebagai seorang duta baca, tentu kan ada stigma nih di teman-teman lingkungan, keluarga, kelas, fakultas kayak atau di jurusan. Wah ini anak pasti rajin baca nih. Wah ini anak pasti wawasannya keren banget nih. Berat nggak sih terima stigma itu? Atau memang udah sadar itu konsekuensiku sebagai duta baca Jabar lagi? Terkadang stigma-stigma seperti itu membuat sadar. Membuat sadar gitu. Tapi Dita sendiri mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan Dita saja gitu. Boleh orang lain berpandangan seperti ini. Karena saya juga mempunyai pandangan terhadap orang lain. Pasti. Gitu. Tapi kamu juga harus tahu gitu dan sadar akan diri kamu dan posisi kamu seperti apa. Betul. Bagaimana kamu memposisikan diri kamu sekarang kamu misalkan jadi A. Berarti kamu harus bukan sepenuhnya kamu harus tahu tentang dunia A gitu. Bukan sepenuhnya kamu harus sempurna gitu ya. Kan istilahnya orang lain dengan stigma itu harus sempurna gitu. Mungkin kalau misalnya baca berarti harus udah bisa baca, terus harus bisa ngerilis buku, harus bisa ini itu gitu dengan tuntutan dan sudut pandang yang luar biasa gitu oleh orang lain gitu. Enggak gitu. Ya Dita tersadarkan gitu dengan stigma seperti itu. Namun tidak dijadikan itu hal yang membuat keberatan atau membuat beban, tapi itu dijadikan motivasi, dijadikan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Bagaimana kita harus lebih baik daripada hari sebelumnya dan menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Betul. Aku mau balik lagi sih tentang tadi program yang udah dijalanin Dita ya, tentang berkunjung ke salah satu yayasan ya. Iya. Yayasan tentang mendongeng di sana, dan itu keren banget sih menurut, karena gini. Dulu tuh secara pribadi ya, aku tuh seneng banget didongengin sebelum bisa baca gitu. Karena kan kalau anak kecil bisa baca aja udah harus melalui proses tahapan yang panjang ya. Gitu.
Dulu tuh seneng banget dengerin cerita-cerita ya si Kancil lah, atau apalah, Malin Kundang yang kayak gitu, dongeng-dongeng yang kesannya tuh nyata, tapi kalau udah semakin dewasa tuh sadar itu tuh nilai intrinsiknya nih yang diambil gitu, nilai-nilai pemahaman yang kebermanfaatannya tadi kata Dita gitu. Nah ini nih menurutku yang belakangan tuh agak berkurang gitu. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Karena teknologi gawai ini tuh udah kayak menenangkan, ibaratkan anak nangis handphone gitu, anak nangis kasih ML tadi PUBG gitu ya. Bahkan ada loh ya, aku kan pernah pemain game juga, aku main game tapi tipis-tipis gitu, nggak yang jadi gamers gitu. Ada anak kecil yang bukan konteksnya salah ya, ada anak kecil yang kan ada tier, ada levelnya tuh, ada anak kecil yang level di gamenya tuh lebih tinggi daripada aku gitu. Udah seprofesional itu gitu. Dan aku nggak dalam konteks itu salah ya, cuman oh, ternyata gini nih perubahannya gitu. Anak-anak sekarang lebih yang seperti ini gitu. Tapi aku mikir, kalau ini terus dibiasain, nanti mereka akan kaget nih sama dunia yang, kalau misalnya nanti mereka sudah tidak bergelut di game tuh akan seperti apa nih. Karena kan kalau misalnya kita ngedengerin dongeng kan ada nilai-nilai kehidupan yang terus dibangun dengan imajinasi, dengan bacaan. Nah aku tuh ingat kata-katanya Gita Wirjawan. Kalau dia tuh krisis apa ya, dia tuh perhatian banget sama konten-konten anak-anak usia dini. Karena itu tuh masa golden age ya. Dita pasti itu ya, istilah golden age-nya anak-anak tuh kadang dilupakan gitu. Dan nanti implikasinya ke kualitasnya mereka gitu. Gitu sih, Dit. Dan terus dilanjutin itu mendongengnya ke anak-anak, aku seneng banget sih itu. Insya Allah. Udah berapa tempat? Atau dipisah-pisah gitu ya, dibagi-bagi tugas gitu ya? Iya, dibagi-bagi tugas. Sebenarnya ada beberapa juga yang belum terrealisasikan. Nanti insya Allah gitu setelah ini. Dan Dita sendiri itu sekarang lebih pada yang ada di lingkungan sekitar Dita dulu aja. Iya. Karena itu yang penting ya? Iya. Kadang Dita sendiri suka gini ya, entah jadi kebiasaan kalau ada anak kecil suka nanya gitu ke anak kecil. Entah itu dimanapun. Sempat waktu itu Dita itu ketika mau pergi ke suatu tempat, di bis ada anak kecil mana main HP gitu. Dan akhirnya diajak ngobrol gitu, karena 4 tahun udah bisa lah gitu, udah ini berbicara. Nih lagi main game ini, kakak suka gak gitu. Malah yang tadinya nanya malah jadi mendongeng. Wow. Mendongeng gitu. Padahal gak kepikiran buat mendongeng. Aduh, kok kenapa jadi kesini? Akhirnya ibunya juga nyariin gitu, jadi duduk di depan dekat aku gitu. Oh ya, terbawa banget ya, atau gimana ini gitu. Tapi ya dari situ anaknya itu, mah tadi aku didongengin sama kakak ini tentang si ini gitu. Jadi aku tuh harus baik ke orang lain gitu. Wah, ternyata ya betul gitu. Yang tadi dikatakan juga kan golden age gitu. Nah, itulah gitu. Anak bisa langsung nerap gitu apa yang dibicarakan, apa yang diinikan gitu. Dan kitanya juga sebagai orang dewasa ataupun nanti sebagai orang tua juga bukan hanya berbicara gitu, tapi kita nggak ada aksinya gitu. Tapi kita juga harus dibarengi sama aksinya. Ketika ya anak kalau misalnya nih baca ini gitu tentang dongeng ini, ya anak juga gak akan mau gitu kalau misalkan orang tuanya tidak mencontohkan gitu. Lah orang tuanya juga atau misalkan orang dewasanya juga main gawai, ya aku juga mau ngikutin orang dewasa gitu. Ya gitulah gitu. Kita harus ada pendekatan dengan anak, bagaimana cara menyampaikan gitu. Benar sih, lingkungan tuh jadi fokus sentral yang benar-benar krusial gitu. Menurutku juga sama, karena gimana caranya akan menciptakan sebuah kebiasaan yang keren kalau misalnya lingkungannya juga bukannya nggak bisa tapi susah ya, ya nggak sih? Dan tadi diceritain Dita dari anak kecil kan, memang kalau misalnya ngomongin tentang literasi itu ya itu sebenarnya kita tuh udah terbiasakan sebenarnya dari dulu, cuman kita tuh agak kaget aja mungkin ya, diri kita agak kaget dengan teknologi yang semakin memudahkan, semakin memberi pelayanan, dalam tanda kutip pelayanan yang serba mudah, serba enak gitu kan ya. Jadi kadang suka lupa bahwa basic kita tuh dari dulu. Ini program literasi itu dari kurikulum 2013. Dita nggak pernah ngerasain ya? Ngerasain lah ya. Kurikulum 2013 di mana sebelum belajar itu benar tadi baca buku dulu. Kesannya paksaan. Iya kan? Kesannya paksaan banget. Jadi kebiasaan yang baik gitu. Harusnya jadi kebiasaan. Itu kan goals-nya tuh sebenarnya itu. Walaupun memang nggak semua orang nerap akan hal itu. Aku mau nanya gini sama Dita. Semua orang tuh, kalau misalnya kita ngomongin literasi gitu, apakah semua orang itu butuh
kualitas atau butuh sarana literasi yang baik buat dirinya? Apakah semua orang tuh harus terliterasikan gitu? Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang layak? Yang kamu nggak dapat konsep literasi yang baik juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu hidup aja gitu. Atau perlukah semua orang mendapatkan nilai literasi atau konsep literasi yang baik gitu? Menurut Dita gimana sih? Menurut pandangan Dita sendiri ya perlu, sangat perlu. Yep. Kenapa sangat perlu? Yang Dita baca sendiri, Allah juga kan menurunkan gitu, terus memberitahu kepada umatnya sendiri. Dalam Al-Quran ada 100 lebih ayat mengenai tentang literasi, yang mungkin kita sendiri yang awam akan literasi tidak ngeh gitu tentang literasi tersebut. Karena kan Nabi Muhammad SAW juga kan wahyu pertamanya itu kan surat Al-Alaq, di mana di situ ada Iqra gitu, membaca. Baca di situ tuh bukan hanya baca, ya ini buku gitu, baca sok baca gitu, enggak kan, maknanya itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat gitu. Nah, kita harus gitu menekankan literasi, dan literasi itu sangat penting gitu. Kita harus tahu konsep daripada literasi gitu. Memang orang lain kan yang tadi sudah disinggung juga, konsep literasi itu kayak ngebosenin gak sih? Iya, kayak kita kan baca buku nih gitu di tempat yang sepi, atau misalkan kita tuh harus benar-benar fokus nih di buku gitu. Enggak gitu kan sekarang konsepnya. Kita dengan menggunakan gawai juga kan bisa gitu. Terus sekarang juga kan banyak aplikasi-aplikasi gitu. Betul. Khususnya nih di Jawa Barat ya, kan ada aplikasi Candil, tahu? Oh, nggak tahu tuh. Apa tuh? Maca Dina Digital Library atau perpustakaan digital, di mana di situ di Candil itu ada kurang lebih 500 judul buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi, itu ada di situ. Wow. Bisa dimanfaatkan. Candil? Iya, namanya Candil. Jangan lupa ya di... Pasti. App Store, Play Store ada? Ada. Wow. Nah, dari situlah gitu. Mungkin konteksnya kita belum terbiasa gitu. Susah nih gitu. Terus memaknai literasi juga ngebosanin banget gitu. Betul. Tapi ya, memang tadi juga kembali lagi bagaimana lingkungannya gitu. Bagaimana kesadaran kita sendiri gitu akan berliterasi. Bagaimana kita kan kita membuka cakrawala, kita membuka pengetahuan juga kan berawal dari literasi. Betul. Berawal kita dari membaca. Kita nggak akan tahu sesuatu tanpa kita membaca. Betul. Seperti itu. Betul. Itu konsep dasar banget ya. Kalau tadi Dita, ya Candil aku baru tahu sih Candil. Tentang apa tadi? Maca Dina Digital Library. Maca Dina Digital Library. Oke. Aku pasti langsung download sih. Selain itu juga kan memang banyak benar kata Dita tadi bahwa sarana baca tuh sekarang banyak banget. Novel kayak Wattpad, apapun kayak gitu kan keren ya kalau baca juga. Nggak harus selamanya tentang yang bermanfaat atau enggak. Yang penting membiasakan diri baca dulu deh gitu. Dan bacanya tuh jangan Twitter mulu gitu kan ya. Berita kayak apa kayak gitu kan, lebih yang ada informnya tuh lebih baik gitu, ada pemasukan buat diri kita gitu. Kalau aku sih seringnya pakai Quora. Oh, Quora. Tahu ya? Iya. Nah, Quora. Jadi banyak yang aku banyak baca kalau gabut di sana gitu. Wow, gitu sih. Pertanyaan terakhir nih, Dita sendiri gitu ya. Ada nggak sih yang keresahan benar-benar Dita? Ini sebagai Dita atau sebagai Duta Baca Jawa Barat, terserah deh ya. Ada nggak sih ingin Dita sampaikan kepada penonton deh minimal gitu ya, yang betapa pentingnya meningkatkan kualitas literasi yang berimplikasi buat bangsa ke depan, minimal buat dirinya sendiri gitu. Ada nggak sih yang ingin disampaikan sama Dita? Oke. Pastinya untuk keresahan kan tadi sudah banyak dibahas. Yes, oke. Untuk keresahan dan untuk harapan mungkin ya. Yeah. Untuk harapan Dita sendiri, sebenarnya mulai dari diri kita sendiri. Yes. Kita sadar gitu. Karena tadi sudah disebutkan gitu, bagaimana kebermanfaatan aja dulu buat diri kita sendiri gitu. Yep. Lalu buat orang lain. Nah, kita sadar akan diri kita sendiri gitu, akan pentingnya literasi gitu. Terus nanti lebihnya kita berdampak baik kepada orang lain. Nah, itu aja gitu yang harus kita tekanin dalam diri Dita sendiri. Kalau Dita tuh punya punya unggulan kata tuh sadar, cerdas, unggul. Sadar, cerdas, unggul. Ya itu jadi kayak benar-benar kata-kata itu tuh memotivasi Dita dari sebelumnya Dita belum jadi belum seperti ini gitu. Sampai akhirnya
seperti ini, dengan 3 kata itu dikuatkan dengan 3 kata itu, sadar, cerdas, dan unggul. Kenapa kita harus sadar gitu? Kita sadar akan diri kita sendiri gitu. Kita sadar bahwa pentingnya membaca untuk apa, tujuannya untuk apa. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, juga sudah tahu, dan semuanya juga sudah tahu gitu. Kenapa kita harus membaca? Tadi juga sudah banyak untuk dibahas. Terus kita cerdas. Kan banyak sekarang orang pembaca tapi nggak cerdas dalam menyampaikan apa yang mereka baca gitu. Seperti kan penyebaran hoax yang gimana-mana seperti itu kan. Nah, kita harus cerdas. Dan yang ketiga itu unggul. Nah, unggulnya kita mempertahankan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita dalam membaca. Wow. Itu. Keren kata-kata. Harapannya itu 3 kata itu. Apa tadi? Sadar, cerdas, dan unggul. Wow. Kayak moto kota-kota gitu ya. Tapi itu keren banget sih, Dit. Iya, wow. Gila. Gitu, Dit. Terakhir ada rekomendasi buku nggak yang harus dibaca? Kayaknya harus baca ini deh kalian gitu. Satu aja ada nggak? Motivasi. Rekomendasi. Buat aku juga deh, nggak apa-apa, kasih deh. Apa sih kira-kira? Wah, ini harus dibaca nih gitu. Karena sekarang itu kalau di perkuliahan nih lagi bergelut dengan mata kuliah psikologi kayak gitu. Coba baca salah satu buku karyanya. Aduh, saya lupa, maaf. Pokoknya tentang perkembangan anak, perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini. Nah, di situ bagaimana di situ kita diceritakan bagaimana kita dari anak-anak gitu, bahkan dari masa janin gitu sampai kita dilahirkan dan sampai pada kita dewasa utama gitu atau lansia gitu, dimana kita cara parenting terhadap anak, dan di situ ada pola-pola bagaimana kita memotivasi anak, bagaimana anak-anak itu semangat untuk melakukan hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Itu perkembangan anak usia dini. Iya, perkembangan anak usia dini. Nanti untuk karyanya lupa lagi. Nanti kita tulis di description ya. Siap. Makasih Dita. Waktunya. Makasih banget udah menginspirasi kita semua. Sukses terus ya. Amin, sukses juga. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu membaca. Siap. Gitu teman-teman. Kita udah ngobrol banyak sama Dita, Duta Baca Jawa Barat. Silahkan ambil inspirasi-inspirasi keren yang telah tadi terkeluarkan oleh Dita. Jangan lupa baca ya, kata Dita juga. Sekian episode kali ini. See you and bye-bye.